Halo, welcome back to my channel. Saya Muslim. Di sini saya akan membagikan tips dan trik untuk menjawab soal UKPPG ya teman-teman ya. Kali ini tentang PCK, Pedagogical Content Knowledge. Apa itu PCK? Yaitu merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh guru tentang bagaimana mengajarkan suatu materi pelajaran. Nah, pengetahuan ini mencakup apa teman-teman? Pemahaman guru tentang materi pembelajaran. Nah, bagaimana materi pembelajaran itu dapat dipelajari oleh siswa dan bagaimana materi pelajaran itu dapat diajarkan secara efektif. Nah, PCK merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional ya teman-teman ya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pendidikan profesi guru PPG, peserta PPG akan diuji kemampuan PCK-nya. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Pada saat pembelajaran matematika, guru memberikan soal-soal yang bersifat terbuka kepada peserta didik. Tujuan guru memberikan soal-soal tersebut adalah untuk A. Menguji kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah, B. Melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, C. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah, D. Melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif, E. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menganalisis data. Nah, di sini maksudnya itu apa ya teman-teman ya? Yang paling nyambung kira-kira yang mana ya teman-teman? Karena di sini ada saat pembelajaran matematika guru kan memberikan soal yang bersifat terbuka kepada peserta didik. Tujuannya memberikan soal-soal tersebut untuk apa ya teman-teman ya? Kita lihat untuk opsi yang A, menguji kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Di sini hanya menguji kemampuan peserta didik saja dalam menyelesaikan masalah. Kita skip ya teman-teman ya karena tidak efektif. Opsi yang B, melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Di sini hanya melatih ya teman-teman ya. Melatih kemampuan peserta didik. Ini kurang efektif juga untuk opsi yang B. Kita skip saja. Untuk opsi yang C, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. Nah, untuk opsi yang C ini lebih nyambung daripada opsi yang A dan B ya teman-teman ya. Bagus ya, ada kata mengembangkan, terus kemudian mengembangkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. Iya, tidak hanya menguji saja ya teman-teman, tidak hanya melatih ya. Kita lanjut untuk opsi yang D, melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif. Hanya berpikir kreatif ya teman-teman ya, melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif. Ini juga kurang efektif untuk opsi yang D ya. Kita skip saja untuk opsi yang D. Opsi yang E, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menganalisis data. Nah, ini mengembangkan, sama-sama mengembangkan, tapi peserta didik dalam menganalisis data ya teman-teman, tidak efektif ya, karena di pertanyaannya adalah guru memberikan soal-soal yang bersifat terbuka, bukan menganalisis data ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C ya teman-teman ya. Karena apa? Soal terbuka itu merupakan soal yang memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Nah, soal ini bertujuan untuk apa? Melatih kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Nah, opsi yang paling benar adalah opsi yang C. Soal kedua, pada saat pembelajaran IPA, guru memberikan gambar kepada peserta didik untuk diamati. Tujuan guru memberikan gambar tersebut adalah untuk A. Melatih kemampuan peserta didik dalam mengamati, B. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menganalisis data, C. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis, D. Melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif, E. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menyusun laporan. Jadi di sini itu guru memberikan gambar ya teman-teman. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk opsi yang A, melatih kemampuan peserta didik dalam mengamati. Nah, ini bagus ya teman-teman ya, melatih kemampuan peserta didik dalam mengamati. Iya. Terus kemudian opsi yang B, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menganalisis data. Ini langsung skip ya teman-teman ya, karena tidak sesuai dengan pertanyaannya ini. Peserta didik dalam menganalisis data, padahal guru memberikan gambar kepada peserta didik. Nah, kurang efektif ya teman-teman untuk opsi yang B. Opsi yang C, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis. Nah, untuk opsi yang C ini mengembangkan. Nah, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis. Kalau berpikir kritis itu seperti diberikan soal-soal ya teman-teman ya, bukan diberikan gambar ya. Jadi skip saja untuk opsi yang C. Opsi yang D, melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif. Nah, padahal
di pertanyaannya adalah guru memberikan gambar ya teman-teman ya, bukan melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif. Kita skip saja untuk opsi yang D. Opsi yang C mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menyusun laporan. Nah, ini malah menyusun laporan malah nggak nyambung lagi ya teman-teman, skip saja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Nah, opsi yang A ini itu gambar itu merupakan media yang efektif ya teman-teman ya, untuk melatih kemampuan peserta didik dalam mengamati. Soal ketiga, pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat karangan. Tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah untuk A. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menulis, B. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, C. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif, D. Melatih kemampuan peserta didik dalam menganalisis data, E. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam mengemukakan pendapat. Nah, di sini adalah guru kan memberikan tugas peserta didik itu membuat karangan ya teman-teman ya. Tujuannya untuk apa? Kalau opsi yang A, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menulis. Nah, ini bagus ya teman-teman ya. Peserta didik dalam menulis, keterampilan peserta didik dalam menulis ini nyambung ya teman-teman. Untuk opsi yang A kita bandingkan untuk opsi yang B, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Nah, kalau berpikir kritis ini tidak ya teman-teman, berpikir kritis itu menuju soal-soal ya, begitu ya, bukan membuat karangan ya. Jadi skip saja untuk opsi yang B. Opsi yang C, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif. Nah, kalau berpikir kreatif itu bukan membuat karangan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi skip saja untuk opsi yang C. Opsi yang D, melatih kemampuan peserta didik dalam menganalisis data. Ini juga tidak mungkin ya. Langsung skip saja untuk opsi yang D. Opsi yang E, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam mengemukakan pendapat. Nah, ini ada mengemukakan pendapat malah tidak nyambung dengan membuat karangan, yaitu bukan tujuan guru memberikan tugas tersebut ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menulis. Nah, tugas membuat karangan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan peserta didik di dalam menulis. Soal keempat, pada saat pembelajaran IPS, guru menggunakan metode diskusi untuk membahas suatu topik. Tujuan guru menggunakan metode diskusi tersebut adalah untuk A. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berkomunikasi, B. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, C. Mengembangkan kemampuan peserta didik di dalam berpikir kreatif, D. Melatih kemampuan peserta didik dalam menganalisis data, E. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. Nah, ini guru menggunakan metode diskusi ya teman-teman ya, untuk membahas suatu topik. Tujuan menggunakan metode diskusi adalah untuk apa? Opsi yang A, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berkomunikasi. Kurang efektif ya teman-teman ya. Ini kalau berkomunikasi itu seperti tanya jawab ya. Jadi skip saja opsi yang A. Opsi yang B, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Nah, untuk opsi yang B ini bagus ya teman-teman. Metode diskusi mesti adalah tujuan guru ya teman-teman ya, berpikir supaya berpikir kritis ya. Untuk opsi yang C, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif. Nah, ini kurang efektif ya teman-teman untuk opsi yang C. Opsi yang D, melatih kemampuan peserta didik dalam menganalisis data. Nah, ini kalau menganalisis data itu seperti eksperimen ya, skip saja untuk opsi yang D. Opsi yang E, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. Skip. Jadi jawaban yang paling benar adalah opsi yang B, karena di sini metode diskusi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal kelima, pada saat pembelajaran matematika, guru memberikan soal-soal yang bersifat kontekstual kepada peserta didik. Tujuan guru memberikan soal-soal tersebut adalah untuk A. Menguji kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah, B. Melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, C. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah, D. Melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif, E. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menganalisis data. Nah, di sini guru itu memberikan soal-soal yang bersifat kontekstual ya teman-teman ya pada peserta didik. Jadi tujuan guru memberikan soal tersebut adalah kita lihat untuk opsi yang A, di sini menguji kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Ini bagus ya teman-teman untuk opsi yang A, karena sesuai dengan pertanyaannya. Tujuan guru memberikan soal
tersebut adalah untuk opsi yang A, menguji kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Ini nyambung dan pertanyaannya ya teman-teman. Kita bandingkan dengan opsi yang lainnya. Opsi yang B, melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Nah, ini tidak bersifat konstekstual ya teman-teman. Kita skip saja untuk opsi yang B. Opsi yang C, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. Ini juga tidak bersifat konseptual ya. Kita skip saja untuk opsi yang C. Opsi yang D, melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif. Nah, ini juga tidak termasuk bersifat konseptual. Jadi kita skip ya. Untuk opsi yang E, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menganalisis data. Nah, ini ada menganalisis data, kita skip saja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A, menguji kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Nah, soal konseptual itu kan merupakan soal yang gimana teman-teman? Yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Soal ini bertujuan untuk menguji kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Soal ke-6, pada saat pembelajaran IPA, guru memberikan eksperimen kepada peserta didik untuk dilakukan. Tujuan guru memberikan eksperimen tersebut adalah untuk A, melatih kemampuan peserta didik dalam mengamati, B, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menganalisis data, C, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis, D, melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif, E, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menyusun laporan. Nah, di sini pertanyaannya itu adalah guru memberikan eksperimen kepada peserta didik ya teman-teman ya. Memberikan eksperimen. Nah, tujuan guru memberikan eksperimen tersebut untuk opsi yang A, melatih kemampuan peserta didik dalam mengamati. Nah, ini dalam mengamati saja ya teman-teman, kurang efektif ya. Untuk opsi yang A. Opsi yang B, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menganalisis data. Nah, ini peserta didik dalam menganalisis data ini bagus ya teman-teman untuk opsi yang B. Opsi yang C, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis. Ini kurang efektif ya teman-teman ya. Tidak termasuk tujuan guru memberikan eksperimen ya. Jadi skip saja untuk opsi yang C. Opsi yang D, melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif. Ini kurang nyambung ya dari pertanyaannya. Kita skip untuk opsi yang D. Opsi yang E, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menyusun laporan. Nah, ini ada menyusun laporan ya, skip saja ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menganalisis data. Nah, eksperimen itu merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, eksperimen bertujuan untuk mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menganalisis data. Ya, soal ke-7, pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat poster. Tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah untuk A, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menulis, B, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, C, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif, D, melatih kemampuan peserta didik dalam menganalisis data, E, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam mengemukakan pendapat. Nah, di sini guru itu memberikan pembelajaran pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat poster ya teman-teman. Nah, tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah untuk apa? Opsi yang A itu mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menulis. Ini bagus ya teman-teman ya. Dalam menulis ya, mengembangkan keterampilan dalam menulis. Bagus untuk opsi yang A. Opsi yang B, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Bukan ya teman-teman, ini tidak sesuai dengan tujuan guru memberikan tugas tersebut ya. Jadi skip saja untuk opsi yang B. Opsi yang C, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif. Nah, ini kurang efektif ya teman-teman untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, yaitu melatih kemampuan peserta didik dalam menganalisis data. Nah, ini malah nggak mungkin menganalisis data ya. Kalau menganalisis data itu kembali tadi soal nomor 6, yaitu guru memberikan tugas eksperimen ya. Untuk opsi yang E, mengembangkan keterampilan peserta didik di dalam mengemukakan pendapat. Nah, ini tidak ya teman-teman ya, langsung skip ya untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling sesuai dengan pertanyaannya itu adalah opsi yang A ya teman-teman ya.
Soal ke-8, pada saat pembelajaran IPS, guru menggunakan metode tanya jawab untuk membahas suatu topik. Tujuan guru menggunakan metode tanya jawab tersebut adalah untuk A. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berkomunikasi, B. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, C. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif, D. Melatih kemampuan peserta didik dalam menganalisis data, E. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. Nah, ini kan guru menggunakan metode tanya jawab ya teman-teman untuk membahas suatu topik. Nah, tujuannya untuk menggunakan metode ini apa teman-teman ya? Menggunakan metode tanya jawab tersebut adalah apa tujuannya? Untuk opsi yang A, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berkomunikasi. Ini sesuai pertanyaannya ya teman-teman, dalam berkomunikasi ini adalah tujuannya teman-teman, nyambung. Untuk opsi yang B, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, ini tidak ya teman-teman, ini bukan tujuan guru menggunakan metode tanya jawab. Kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, menggunakan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Nah, ini juga ya nggak nyambung ya teman-teman. Untuk opsi yang C kita skip saja, yaitu bukan termasuk apa tujuan guru menggunakan metode tanya jawab. Untuk opsi yang D, melatih kemampuan peserta didik dalam menganalisis data, skip aja. Untuk opsi yang D. Opsi yang E, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah, ini tidak ya teman-teman ya, tidak sesuai dengan pertanyaannya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berkomunikasi. Karena apa? Metode tanya jawab itu bertujuan untuk mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berkomunikasi. Soal ke-9, pada saat pembelajaran matematika, guru menggunakan media pembelajaran berupa alat peraga. Tujuan guru menggunakan media pembelajaran tersebut adalah untuk A. Memudahkan peserta didik memahami materi pelajaran, B. Meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar, C. Mencegah peserta didik dari kebosanan, D. Memvariasikan metode pembelajaran, E. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. Jadi di sini tuh guru menggunakan media pembelajaran berupa alat peraga ya teman-teman. Nah, tujuannya apa? Guru menggunakan media tersebut. Opsi yang A, memudahkan peserta didik memahami materi pelajaran. Nah, ini bagus ya teman-teman ya. Ini termasuk tujuan guru menggunakan media tersebut. Bagus opsi yang A. Opsi yang B, meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Ini hanya meningkatkan motivasi ya teman-teman, kurang efektif ya. Kita skip saja untuk opsi yang B. Opsi yang C, mencegah peserta didik dari kebosanan. Nggak efektif ya untuk opsi yang C. Opsi yang D, memvariasikan metode pembelajaran. Nah, ini bukan termasuk tujuan guru ya teman-teman. Kita skip saja untuk opsi yang D. Opsi yang E adalah meningkatkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. Kurang efektif ya teman-teman. Untuk opsi yang E, kita skip untuk opsi yang E. Ya, jawaban paling betul adalah opsi yang A. Apa? Karena memudahkan peserta didik memahami materi pelajaran. Karena media pembelajaran dapat membantu peserta didik memahami materi pelajaran dengan lebih mudah. Soal ke-10, soal terakhir dari pembahasan kali ini ya teman-teman. Pada saat pembelajaran IPA, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk melakukan penelitian. Tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah untuk A. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam mengamati, B. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menganalisis data, C. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis, D. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif, E. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menyusun laporan. Nah, di sini kan peserta didik itu diberikan tugas yaitu apa? Untuk melakukan penelitian. Nah, kalau melakukan penelitian itu berarti menuju kemana teman-teman? C dan D ya, berpikir kritis dan berpikir kreatif. Nah, ini antara dua ini, C dan D lah. Penelitian itu kan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji suatu hipotesis. Oleh karena itu, penelitian dapat mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis dan berpikir kreatif ya. Jadi jawabannya ada dua, C dan D. Oke teman-teman, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.